Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafir Afila Pratama Mukti dengan NPM 201000103. Saya berasal dari kelas G pada mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan meresensi tentang The Case of the Splunsian Explorer dan majalah KY tentang The Case of Splunsian Explorers dari halaman 11 sampai dengan halaman 14. Mungkin saya akan mulai dari mulai dari majalah KY, meresensi majalah KY yang dari halaman 11 sampai halaman 14. Jadi pada majalah KY ini, pada halaman 11 sampai 14 ini menjelaskan tentang dinamika peran hakim dalam masyarakat. Nah, ada sebuah ungkapan Latin yaitu ubi societas ibi ius. Ungkapan Latin ini berarti di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Yaitu di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, ungkapan tersebut menggambarkan bahwa hukum mutlak hadir di tengah-tengah masyarakat. Institusi utama untuk membuat hukum umumnya berada di kekuasaan legislatif. Kekuasaan yudikatif atau kehakiman umumnya mempunyai peran untuk menegakkan hukum yang telah dibuat kekuasaan legislatif. Nah, produk hukum buatan badan legislatif ini dapat berupa konstitusi maupun undang-undang. Konstitusi biasanya merupakan hukum tertinggi, di mana undang-undang dan produk hukum lainnya harus sesuai atau tidak bertentangan dengan konstitusi tersebut. Suatu undang-undang yang telah disahkan keberadaannya akan ditegakkan dan diimplementasikan oleh kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang terdiri dari para hakim sebagai operator utamanya. Pada beberapa situasi tertentu, apabila terdapat suatu tindakan yang belum diatur oleh undang-undang, hakim melalui putusannya dapat membuat hukum tentang tindakan tersebut atau judge-made law. Nah, praktik tersebut lazim disebut sebagai preseden, yang umumnya diterapkan di negara yang menganut sistem common law. Mengapa amat penting bagi hakim untuk menerapkan hukum secara tekstual? Pertama, dengan melakukan hal tersebut, berarti hakim menegakkan hukum dan membuatnya berfungsi serta berguna. Kedua, hal tersebut dapat menciptakan kepastian hukum, konsistensi, dan prediksi dalam penerapan suatu hukum. Bila hakim tidak mendasarkan putusannya pada hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif, maka hal tersebut dapat membuat hukum tertulis itu tidak berfungsi. Apabila hal ini terjadi, maka amatlah sangat disayangkan, mengingat proses untuk membuat suatu hukum tertulis tersebut tidaklah sederhana dan membutuhkan banyak sumber daya. H.L. Hart mengatakan bahwa hukum mempunyai keterbatasan. Kalimat-kalimat yang termuat dalam hukum tertulis tidak selalu dapat memberikan panduan yang jelas. Terdapat kondisi-kondisi atau kasus di mana arti harfiah suatu hukum tertulis tidak jelas apakah dapat diterapkan atau tidak. Nah, bersandar pada pendapat Hart ini, maka peran hakim dalam menegakkan hukum bukanlah sekadar corong teks-teks peraturan. Terdapat faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan hakim ketika membuat putusan. Putusan hakim dapat menghasilkan implikasi serius bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan hakim ini dapat membuat hak kepemilikan terhadap suatu harta benda berpindah tangan, lalu dapat merenggut kebebasan seseorang. Sama halnya, putusan hakim juga dapat memberikan dampak luas bagi keseluruhan masyarakat. Seorang hakim federal Amerika Serikat, Richard Posner, mengatakan ketika hakim memutuskan perkara, ia dipengaruhi oleh akal sehat dan nilai moral yang hidup di masyarakat karena putusannya akan mempunyai dampak moral. Hakim sepatutnya tidak semata-mata menerapkan hukum secara formalistik. Sebagai pihak yang diharapkan dapat menangani perkara secara adil dan bijaksana, hakim haruslah memiliki perspektif luas tentang hukum. Selanjutnya, saya akan meresensi cerita dari The Case of Splunsian Explorer. The Case of the Splunsian Explorers ini dikarang oleh Lon L. Fuller dari Harvard Law Review.
Jadi, cerita The Case of Spelunker Explorer ini mengisahkan tentang 4 orang yang merupakan anggota Spelunkian Society, yaitu sebuah organisasi amatir yang tertarik pada eksplorasi gua, dan satu orang bernama Roger Whitmore. Jadi dia tuh ada 4 orang dari organisasi Spelunkian Society dan satu orang yang bernama Roger Whitmore. Pada tahun 4299, mereka berlima masuk ke dalam gua batu kapur sampai dengan jarak yang lumayan jauh dalam gua tersebut. Bersamaan dengan itu, terjadilah tanah longsor yang menyebabkan akses masuk dan keluar mereka tertutup oleh batu-batu besar. Akhirnya mereka terjebak di dalam gua tersebut di balik batu-batu besar yang menghalangi akses keluar mereka sambil menunggu tim regu penyelamat datang membantu. Untungnya, sebelum mereka melakukan eksplorasi tersebut, mereka terlebih dahulu meninggalkan petunjuk di markas mereka sehingga memudahkan tim penyelamat untuk melakukan evakuasi. Selang beberapa waktu, tim penyelamat pun datang dan di kawasan tersebut dibangun sebuah camp sementara yang berisi para tim regu penyelamat, ahli geologi, dan para ahli lainnya. Namun proses evakuasi tersebut tempat terhalang karena adanya longsor susulan sehingga menyebabkan 10 orang tewas. Pada hari ke-20, diketahui bahwa 5 orang yang terjebak tersebut ternyata membawa mesin nirkabel portable yang dapat menjadi alat komunikasi mereka dengan orang di luar gua tersebut. Mereka bertanya, berapa hari lagi waktu yang dibutuhkan untuk membebaskan mereka dan mereka menjelaskan tentang langsung persediaan makanan yang tersisa. Lalu para insinyur pun menjawab bahwa setidaknya butuh 10 hari lagi, itu pun kalau tidak ada longsor susulan lagi. Lalu Roger Whitmore pun bertanya lagi, apakah kalau mengonsumsi daging salah satu dari mereka cukup untuk bertahan 10 hari ke depan? Dan apakah sebaiknya mereka melakukan undian untuk kemudian dikorbankan? Tetapi dokter yang bertugas pada saat itu enggan untuk menjawabnya dengan tegas. Whitmore pun juga bertanya, apakah ada seorang hakim atau pendeta yang dapat menjawab pertanyaan tersebut? Tetapi tetap tak ada jawaban pasti hingga akhirnya komunikasi mereka terputus karena kehabisan baterai. Lalu pada hari ke-23, Whitmore dan keempat orang lainnya tersebut sepakat dan mulai melakukan undian siapa yang akan dikorbankan. Ide Whitmore tersebut di awalnya ditolak oleh 4 orang lainnya, namun akhirnya mereka menyetujui ide tersebut. Mereka akan melakukan pengundian menggunakan dadu, namun pada awal permainan sebelum dadu dilemparkan, Whitmore tiba-tiba berubah pikiran, lalu mengundurkan diri dan memutuskan untuk akan menunggu seminggu lagi untuk dievakuasi. Namun yang lain tidak terima dan menuduh Whitmore telah melanggar perjanjian sehingga akhirnya permainan tetap dilanjutkan. Pada saat giliran Whitmore, dadu pun mulai dilemparkan oleh salah satu dari 4 orang tersebut. Namun sebelumnya ia diminta untuk menyatakan keberatan apapun yang mungkin hasil dari undian dadu tersebut, tetapi si Whitmore ini tidak menyatakan keberatan apapun. Akhirnya dadu tersebut dilemparkan dan ternyata Whitmore ini kalah dalam permainan tersebut sehingga akhirnya ia dihukum mati oleh teman-temannya dan kemudian dagingnya itu dimakan sesuai dengan perjanjian awal. Nah, pada hari ke-32 akhirnya akses gua pun terbuka dan tersisa 4 orang yang masih hidup kecuali Roger Whitmore karena yang sudah dimakan tadi. 4 orang ini pun didakwa atas pembunuhan Roger Whitmore. Diketahui menurut hukum di negara tersebut ada pasal yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain harus dihukum mati. Maka dari itu akhirnya keempat terdakwa ini pun dijatuhi hukuman mati oleh hakim pengadilan. Lalu akhirnya kasus ini pun naik sampai ke banding Mahkamah Agung.